Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Saputra dengan NIM 2105 1020003. Dengan saya mengambil program studi Sistem Informasi di Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, mari menjelajahi capstone project kami dengan berbagai tantangan dan rintangan yang telah dialami. Dalam capstone project ini, kami mempunyai nama untuk kelompoknya, yaitu Dilpro Management. Dan dalam tim itu beranggotakan 9 orang, dan dari 9 orang itu juga terdapat 3 divisi. Yang pertama adalah divisi analisa desain sistem ADS, dan yang kedua adalah divisi desain, nanti yang bagian desain wireframe dan unitnya, dan yang terakhir adalah implementasi yaitu programming. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk pelaporan capstone project kepada prodi sistem informasi kami. Kami menghadirkan project ini dengan cara yang menarik. Dengan video ini tidak hanya menjelaskan singkat tentang project yang telah kami buat, melainkan video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Contohnya ya, untuk bagi teman-teman, video ini dapat memberikan inovasi, ide untuk capstone project di masa depan. Dan untuk Bapak Ibu dosen, project ini adalah cara kami menerapkan konsep-konsep ilmu yang telah diajarkan pada studi di kelas. Semoga dari video ini teman-teman dapat mendapatkan manfaat yang berguna untuk masa depan. Terima kasih, selamat menonton. Untuk proyek ini kami memilih yaitu Batik Murni Madiun. Batik Murni Madiun adalah perusahaan yang bergerak dalam industri pembuatan serta perdagangan batik. Didirikan di Madiun sejak 25 Oktober 2011 oleh Ibu Sri Murniati yang beralamatkan Jalan Halmahera nomor 21, Oro-Oro Ombok, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Dan ini adalah beberapa dokumentasi dari Batik Murni. Pada tempat riset yang kami pilih yaitu Batik Murni Madiun. Mengapa? Karena di Batik Murni Madiun itu belum mempunyai sistem informasi yang digunakan untuk mengolah persediaan batik maupun menyediakan untuk penjualan online kepada customer, sehingga perlu adanya sebuah sistem informasi yang digunakan pada Batik Murni. Yang dalam proyek ini berkaitan dengan dua mata kuliah, yaitu mata kuliah rekayasa perangkat lunak dan mata kuliah pemrograman terintegrasi. Di mata kuliah rekayasa perangkat lunak bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada mahasiswa agar dapat merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan industri. Sedangkan untuk pemrograman terintegrasi yaitu pengajaran cara mengintegrasikan perangkat lunak dalam sebuah sistem atau aplikasi. Jadi hubungan antara mata kuliah proyek dengan proyek ini adalah semua materi yang disampaikan dalam pelajaran di kelas dapat diimplementasikan semua ke dalam tugas project capstone ini. Di dalam tim Dilpro Management, saya bertugas dan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan hasil dari analisa desain sistem dan hasil dari desain UI UX dan prototipe yang sudah dibuat oleh tim lainnya. Di dalam kerja sama tim, saya bekerja sama dengan saudara Adi, di mana saya bertugas untuk membuat program sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Untuk hasil dari pemrograman yang telah saya buat yaitu pada halaman admin ini adalah halaman dashboard seperti ini. Ada data-datanya ini berapa tabel, lalu ada kelola data master di sini. Nah, di sini nanti untuk menambahkan produknya, lalu ada halaman selanjutnya yaitu halaman transaksi. Nanti di sini ada data-data transaksi di dalam tabel ini. Nah, di sini ada pesanan langsung. Pesanan langsung ini ketika nanti admin melakukan menambahkan pesanan secara langsung, lalu ada menu selanjutnya yaitu menu pesanan elektron atau ada pesanan yang cacat. Jadi kita bisa mengisi elektron di sini. Dan selanjutnya adalah ini bagian dari kode pemrograman. Untuk kode pemrograman saya memakai yang pastinya yaitu HTML dan ada PHP-nya serta ada CSS-nya. Nah, untuk icon-icon kita mengambil favicon ini. Nah, ini untuk kodenya di bagian dashboard.
Lalu di sini ada kodenya untuk bagian kelola data master tadi. Ini untuk kode di bagian pesanan langsung, semuanya pakai PHP, CSS, sama HTML. Ini bagian transaksi, dan yang terakhir ini adalah bagian dari return. Sebelum melakukan pemrograman, saya juga membantu divisi desain yaitu Algam untuk membuat bagian inventory. Tidak semuanya, tapi saya membantu beberapa untuk menata tatanan tabel ataupun tulisan beserta gambarnya ini. Dan ini hasil dari saya dan Algam lakukan untuk desainnya. Kami dari tim People Management membuat suatu website untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul di dalam Batik Murni Madiun. Untuk menyelesaikan masalah itu, dari tim kami menggunakan metode SDLC, yaitu waterfall, di mana tahapannya yaitu perencanaan, analisa, desain, implementasi, dan yang terakhir adalah testing. Dalam proses perencanaan dilakukan oleh saudara Yunan, Erik, dan Narpati, dan selanjutnya yaitu untuk perancangan desain yang dilakukan oleh Algam, Yoga, Weni, dan Farhan, dan yang terakhir yaitu pada tahapan implementasi dilaksanakan oleh Abdi dan saya sendiri. Dan ini adalah dokumentasi ketika saat mengerjakan project capstone itu. Dalam pengerjaan project capstone saya menghadapi beberapa kendala, yaitu karena kurangnya saya memahami bahasa pemrograman. Alhasil saya mengerjakan sambil belajar, dan juga untuk kendala lainnya yaitu saya mengikuti organisasi dan ternyata jadwalnya itu bertabrakan. Kendala juga dialami oleh tim di Management lainnya, yaitu adanya miskom salah satu anggota, di mana tidak adanya kabar saat melakukan pengerjaan proyek bersama, sehingga itu mempengaruhi jalannya pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Untuk penyelesaian kendalanya, yang saya alami itu yaitu mengambil langkah berupa meminta tolong kepada teman saya, divisi saya, yaitu saudara Adi, untuk membantu proses pengerjaan pemrograman agar cepat selesai, karena saya memiliki kesibukan di lainnya. Lalu untuk kendala yang dialami oleh tim, penyelesaiannya yaitu mengambil langkah memperbaiki komunikasi dengan cara meminta dan mengumpulkan semua anggota terlebih dahulu, kemudian membagi tugasnya kepada teman-teman agar dibuatkan tugas ulang biar selesai tepat waktu ataupun tepat pada jadwal. Dalam proses pengerjaan ini saya dapat merefleksikan ilmu dan pengetahuan yang saya pelajari sebagai tim programmer, serta mengetahui bagaimana proses pembuatan suatu sistem, mulai dari analisa desain sistem, desainnya, membuat UI UX, prototype, serta pengimplementasiannya hingga testing. Nah, untuk kesimpulan yang kita dapatkan dari video ini adalah proses pembuatan sistem informasi ternyata memiliki banyak sekali faktor yang harus diperhatikan, dan juga makan banyak kendala yang dihadapi oleh teman-teman. Maka dari itu, adanya perencanaan yang matang akan membuat sebuah proyek dengan lancar meskipun adanya kendala atau masalah yang dihadapi. Sekian dari video saya pada kali ini. Terima kasih karena telah menontonnya. Semoga dari video yang telah saya sampaikan ini mendapatkan ide untuk teman-teman ketika membuat capstone project pada masa depan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.